Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dan Arya Bima dengan nomor 70/2042. Pada kesempatan ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Seperti yang kita tahu bahwa hubungan antar ketiga hal ini itu saling berkaitan dan saling memegang peran yang penting, dimana secara garis besar hukum tata pemerintahan itu merupakan cabang hukum yang mengatur organisasi, fungsi, hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan serta antar pemerintahan dan masyarakat. Hukum ini mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana kebijakan publik dijalankan, bagaimana administrasi negara dan bagaimana administrasi negara itu beroperasi. Di situ ada hukum tata negara, di mana hukum tata negara ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur struktur dan fungsi negara, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan, hubungan antar lembaga, dan hak-hak konstitusional warga negara. Secara garis besar itu, hukum tata negara ini itu lebih berfokus pada aspek konstitusi dan perundang-undangan yang mendasari pemerintahan. Sementara itu ada ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan itu merupakan studi yang mengutik tentang teori dan praktik pemerintahan, termasuk analisis kebijakan, organisasi pemerintahan, dan perilaku politik. Ilmu ini sendiri itu mempelajari bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana kebijakan tersebut dibuat, dan juga serta bagaimana institusi pemerintahan berfungsi dalam masyarakat. Dalam ketiganya itu, ini saling berkaitan, di mana ada tiga hal yang dapat lihat di mana ketiga hal ini itu saling berkaitan, di mana itu ada interdependensi, peranan hukum, dan analisis kebijakan. Kita mulai dari pertama, yaitu interdependensi. Itu adalah hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara memberikan kerangka hukum bagi praktik yang dianalisis dalam ilmu pemerintahan. Sebaliknya, ilmu pemerintahan itu membantu memahami dan menganalisis dinamika yang terjadi dalam hukum tata pemerintahan dan tata negara. Itu yang kedua, itu ada penerapan hukum. Hukum tata negara menetapkan prinsip-prinsip dasar yang diikuti oleh hukum tata pemerintahan. Misalnya, di hukum tata pemerintahan dapat mengatur pemilihan umum, sedangkan hukum tata pemerintahan mengatur pelaksanaan proses pemilihan tersebut. Ketiga itu analisis kebijakan. Ilmu pemerintahan itu menyediakan alat dan metode untuk menganalisis kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang diatur oleh hukum tata pemerintahan. Hal ini itu membantu dalam evaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Habis itu, apa hubungannya antar hukum publik dan hubungan privat dalam hukum tata pemerintahan? Secara garis besar, kita semua sudah tahu bahwa hukum publik ini merupakan aturan yang mengatur hubungan antar individu dan negara, serta hubungan lembaga-lembaga dan pemerintah. Contohnya, termasuk hukum administrasi, hukum pidana, hukum konstitusi, hukum publik berfokus pada kepentingan hukum dan perlindungan hak-hak individu dalam konteks yang lebih luas. Itu masuk pada hukum private. Hukum private sendiri merupakan berkaitan dengan hukum antar individu dan entitas swasta. Contohnya itu adalah hukum perdata yang mencangkup kontrak harta, warisan, hukum privat, dan lain-lain. Pasti ada apa hubungan dari kedua hal ini itu dalam hukum tata pemerintahan? Itu ada tiga juga. Ada interaksi pengaruh, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak. Kita nomor dari hal pertama itu ada interaksi atau pengaruh. Hukum publik itu seringkali mempengaruhi hukum privat, misalnya dalam hal regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur bagaimana individu berinteraksi. Contohnya adalah hukum dalam tata pemerintahan adalah peraturan yang mengatur bisnis atau kepemilikan tanah. Maksudnya ada penyelesaian sengketa. Ketika ada sengketa yang melibatkan pihak pemerintah, sebagai contoh sengketa antar warga negara dan pemerintah itu, maka aspek hukum publik akan lebih dominan untuk diterapkan daripada hukum private. So, ada perlindungan hak. Hukum publik itu bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan tindakan wewenang pemerintahan, sementara hukum private itu melindungi hak-hak individu satu sama lain. Terus itu kita harus bicara tentang sejarah singkat hukum tata pemerintahan. Secara garis besar itu, hukum tata pemerintahan itu berkembang di berbagai zaman dengan
kelebihan dan kekurangannya. Seperti pada era kuno itu konsep pemerintahan dan hukum itu sudah ada sejak zaman kuno dengan berbagai peradaban seperti Mesir, Yunani, dan Romawi yang mengembangkan sistem hukum untuk mengatur administrasi negara mereka. Itu masuk pada abad pertengahan, itu pada masa ini itu banyak negara yang mulai mengembangkan sistem hukum yang lebih formal dan pengaruh dari gereja dan monarki itu, dan hak asasi manusia menjadi landasan bagi hukum pemerintahan modern. Masuk pada abad ke-20 setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara terutama banyak yang merdeka mulai merumuskan konstitusi dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Penggunaan pemerintahan menjadi penting dalam penyusunan aturan dan penyusunan administrasi negara. Masuk pada era modern ini itu, saat ini hukum tata negara itu, tata pemerintahan itu terus berkembang dan fokusnya yang ke transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Itu pengaruh globalisasi dan teknologi itu sangat mempengaruhi, membawa tantangan yang besar kepada hukum tata pemerintahan di berbagai negara. Untuk contoh hukum tata pemerintahan itu ada undang-undang administrasi publik, peraturan pemerintahan, kebijakan publik, dan pengawasan akuntabilitas. Undang-undang administrasi publik itu ya mengatur bagaimana lembaga-lembaga pemerintah itu beroperasi, seperti dalam pengambilan keputusan dan hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Seperti kalau misalnya kita melihat adanya DPR mengambil atau mengatur, membuat aturan untuk dapat diterapkan nantinya. Artinya ada peraturan pemerintahan. Aturan pemerintahan itu dibuat untuk melaksanakan undang-undang yang lebih tinggi, seperti peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan layanan publik. Itu kalau kita ambil contohnya itu seperti keputusan presiden, yang mana contohnya itu yang paling COVID, yang mana kita itu diwajibkan untuk berada di rumah. Secara kebijakan publik itu ada misalnya kebijakan kesehatan masyarakat yang menetapkan prosedur dan standar bagi pelayanan kesehatan negara. Itu yang keempat itu ada pengawasan dan akuntabilitas. Contohnya pengawasan yang memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan hukum, seperti halnya kita lihat dilakukan oleh Ombudsman, yang mana dia itu melakukan hal monitoring untuk melihat apakah ASN itu netral atau tidak. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.